Ada yang merekam lanjutin nggak? Iya. Kita lanjut ya. Alhamdulillah. Nyatanya matiin. Wassalatu wassalamu ala kamalil akmalani ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Jadi tadi ikhwah iman itu adalah tasdik. Tasdik yang paling utama adalah at-tasdiq billah. Itu mengimani Allah tabaraka wa ta'ala. Dan makna dari iman kepada Allah adalah mengimani rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah itu buah dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat apa? Uluhiyah. Hah? Uluhiyah. Siapa? Zaid, orang namanya Zaid, dia bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Ini buah dari iman kepada rububiyahkah, uluhiyahkah, atau al-asma? Uluhiyah. 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 Semuanya. Menjaga semuanya. Iya. Orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Sabar itu amalan hati atau badan? Hah? Hati doang? Dua-duanya. Badan juga? Dua-dua. Baik. Anggap aja udah. Orang yang bersabar ini dari imannya kepada tauhid rububiyah atau uluhiyah atau asma'? Asmaul Sifat. Ya? Uluhiyah. Jika orang itu dikatakan sabar saat tiba musibah, dia mengucapkan inna lillahi. Apa arti inna lillahi? Asmaul Sifat berarti. Istirja kita kalau ada musibah inna lillahi wa inna. Jangan cuma kirim stiker doang kalau ada musibah. Meninggal dunia pulang kirim stiker doang gitu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi. Apa arti inna lillahi? Namanya kalimat istirja. Jika ada musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru orang itu dikatakan sabar. Ya. Qala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, apa arti inna lillahi? Sampai orang itu dikatakan dia bersabar. Si orang yang bersabar itu dari imannya kepada rububiyah, uluhiyah, nama atau asma? Asmaul Sifat. Ada yang asma sifat kan jadi macam kan? Uluhiyah. Hah? Uluhiyah lagi ya kan? Uluhiyah. Nah, lagi di belakang rububiyah, tumbang-tumbang nih. Baik.
Inna lillahi, antum belajar nahwu kan? Pakai buku apa ini? Oh, jurumiyah ya. Basroh antum. Baik. Lillahi, lam itu kan lam jar, huruf jar yang berfungsi menerangkan kepemilikan. Ya. Inna lillahi, artinya apa? Kita ini sesungguhnya semua kita adalah milik Allah. Milik Allah. Tadi Rabbun itu artinya apa? Hah? Kan Rabb memiliki 3 makna. Pencipta, pemilik yang sebenarnya atau penguasa yang sebenarnya, atau ya yang ketiga mudah. Ini arti Rabb. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Artinya kita ini adalah lillahi, milik Allah. Apa arti inna marbu? Artinya ada tidak saya tuliskan. Oh, enggak ada. Solehin ya. Oh, gitu. Apa pakai apa dulu ya Pak? Ada. Oh ya. Baik. Berarti kita kata Rabb, rububiyah itu kan dari kata Rabb. Ar-Rabbu, kalau Indonesianya kan Tuhan ya, terjemahan Indonesia. Tapi sebenarnya Rabb itu 3. Dia Al-Khaliq, yang menciptakan, ya, Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Pemilik. Maksudnya inna lillahi, kita ini milik. Berarti kalau Allah Al-Khaliq, kitanya makhluk. Kalau Allah Al-Malik, kitanya mamluk. Inna lillah, kita ini mamluk di hadapan Allah. Kemudian Allah itu Al-Mudabbir, kita yang musakhkhar. Kita semua musakhkhar. Ana antum musakhkhar. Kita semuanya murabbal. Kita semuanya marbu. Jika Allah itu Rabb, maka makhluknya marbu. Apa marbu? Dia makhluk. Dia milik Allah. Ya. Dia urusannya dari sebelum jadi sampai dia mati, sampai surga neraka sudah diatur. Dan nanti kita nyebutnya dengan nama apa? Takdir. Ya. Diatur, ditetapkan, diputuskan semua yang berkaitan dengan marbu. Ingat, kalau Allah Rabbun, maka makhluknya marbu. Allah Khaliq, kitanya makhluk. Ya, Allah Malik, kitanya mamluk. Allah Mudabbir, kitanya mudabbar, mustakhkhar. Ya. Baik. Kalau kita itu semuanya adalah makhluk, mamluk, mudabbar, ya, maka semua hal yang berkaitan dengan itu semua. Ya, jika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini makhluk. Allah yang menciptakan. Pemilik kita hanya Allah. Pemilik itu mau ngambil kita terserah dia. Ya, dan kita pasti akan kembali kepada pemilik sebenarnya. Ya, makanya ada sebuah riwayat Imam Fudail bin Iyad ketemu dengan orang berusia 60 tahun. Ketemu orang, Syekh tanya, kam atat alaika? Kam atat alaika ini bahasa fasih fusah. Kam atat alaika, bukan kan umruka lagi, enggak. Kam atat alaika. Kata bapak-bapak itu situn. Saya udah 60 tahun.
ada syaib, ada ubannya dan sebagainya. Ya, saya udah 60-an. Saya sudah 60 tahun. Fudail bin Iyad berarti angka sejak 60 tahun ini, ya, sejak 60 tahun umurnya, berarti kamu sejak memasuki 60 tahun kamu berjalan menuju Allah dan sangat dekat akan sampai. Karena umur umat ini 67. Ada yang lewat 70? Ada. Tapi sedikit. Aqalluhum man yajuzu balik. Sedikit yang lewat 70 tahun. Para masyayikh kita, Syekh Rabi' bin Hadi, tua. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas sampai sekarang hampir 90-an. Ya, Syekh Saleh Al-Abud yang ngajar di Masjid Nabawi, kacamatanya tebal. Dia ngajar kitab Fathul Majid, kitab Tauhid. Ada di majelis cuma 7 orang. Ya, tapi nggak libur. Ajar jalan. Kacamatanya tebal segini. Terus pakai kaca besar lagi. Jadi dia mejanya diangkat begini. Begini kayak orang. Wah, itu rekor pertama, rekor sebelum Syekh Abdul Muhsin. Sebelum Syekh Abdul Muhsin beliau rekornya kan Syekh bin Baz dulu. Syekh Abdul Muhsin baru sebelum Syekh Abdul Muhsin Syekh Saleh Al-Abud. Masih hidup sekarang. Ya, Syekh Abdul Muhsin masih hidup. Syekh Al-Bani udah wafat. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani udah wafat. Tapi udah 90-an mulai. Ada tapi sedikit dari Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh tua sekali. Ya, min baqaya salaf, tua sekali umurnya. Jadi ada yang lewat 70, tapi umumnya umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Apakah di bawah 60 nggak ada yang wafat? Ya, sampai Ibnu Jauzi mengatakan, saya mensensus banyakkan manusia dari timur dan barat. Karena di muhaddits, ya, Ibnu Jauzi kan al-Hafidh, mengarang kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Ahadits Al-Mawdu'ah. Dia keliling belajar hadis. Dia mendapati kebanyakan yang mati itu pemuda. Yang jihad di medan perang pemuda. Ya, yang mati karena ini pemuda banyak. Lebih banyak pemuda ketimbang syuyukh. Nah, orang yang mencapai 60-70 tahun itu jarang. Ya, kalau udah sampai segitu pun lewat lagi jarang lagi. Ya. Nah, ketika ada orang tua ditemukan oleh Fudail bin Iyad, kamu kata alaik situ. Mundu 60 sana, sejak 60 tahun kamu ini, tasir ila rabbika wa awshak an tawbah. Kamu berjalan menuju Tuhanmu. Kenapa? Dikatakan ila rabbika. Rabbika itu artinya salah satu. Khaliqika, malikika, mudabbir. Ya, 60 tahun berarti sudah diberikan semua nikmat dia. Ya, kalau ada yang menyebut 60 tahun, berarti 60 tahun itu dia persiapkan, ya, jawaban pertanyaan yang panjang nanti dari nikmat Allah. Ketika orang itu, ini kata bapak-bapak ini, kamu dekat sudah dengan garis finishmu. Kemudian kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata dia, ini bapak-bapak. Kata Fudail bin Iyad, ya, apakah kau tahu maknanya? Ata'arifu tafsirahu. Jadi ketika dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, ini kan ucapan baik yang Allah sebutkan di Quran. Nah, mengucapkan ini di sini pelajaran kita. Mengucapkan itu perlu tahu maknanya. Ata'arifu tafsirahu. Ya, jadi Fudail bin Iyad menanyakan ini kepada orang tua di zaman itu. Ya, nah kita mengikuti manhaj para salaf. Jadi tidak apa-apa kita saling mengetes,
bukan untuk merendahkan, tapi untuk melengkapi. Kalau ada yang belum paham, ya saling memperkaya satu sama lain dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau kita udah dapat, berikan kepada yang lain. Ya, karena penuntut ilmu itu memiliki sifat khas, tidak dimiliki oleh ahli dunia, adalah mereka itu jawadun bil ilm. Penuntut ilmu itu harus dermawan dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada. Maka ditanya, tahukah kamu tafsirnya? Atau alifu tafsirahu? Kata bapak-bapak itu nggak tahu. Ya, fasir bulana ya Abah. Abu Ali ini kuliah daripada Fudail bin Iyad. Tolong jelaskan kami maknanya. Ini kan ucapan yang dia ucapkan itu. Barusan inna lillahi wa inna ilaihi. Maka tadi la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Antum perlu paham apa yang antum baca. Kata beliau, tolong jelaskan oleh Abu Ali maknanya. Tauhid rububiyah itu nanti buahnya di sini. Jadi yang paling penting kita belajar, apa yang kita pelajari itu nanti kita praktekkan itu, bangun tidur sampai tidur lagi kita praktekkan, kita amalkan. Kata Fudail bin Iyad, man alima, siapa yang meyakini, mengetahui dirinya itu ya adalah milik Allah, hamba Allah. Man alima annahu abdun lillah. Siapa yang mengetahui, mengilmui dirinya adalah hamba Allah. Ini diambil dari apa? Diambil dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, kemudian dilengkapi dengan semua nikmat. Itu bukan untuk kesia-siaan, tapi untuk satu tujuan besar yang namanya ibadah. Kalau kita jalankan tujuan ini, kita namanya abdun nanti. Makanya gelar terbaik seorang hamba itu abdun. Ya, seorang abdun, embel-embel yang terbaik dari gelar itu nanti rahimahullah. Ya, abdun. Dia makhluk, abdun apa enggak dia? Kalau dia menghamba kepada Allah, berarti dia abdun. Siapa yang mengetahui, meyakini dia itu saat menjalankan perintah Allah adalah makhluk yang diciptakan untuk ibadah, artinya dia milik Allah, dia hamba Allah. Ya, dia kerjakan perintah-perintah Allah, dia pasti mengetahui nanti akan ditanya tentang apa yang telah dia lakukan. Man alima annahu abdul lillah alima annahu mas'ulun Allah. Itu makna kita baca tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa man alima annahu abdun lillah alima annahu raji'un ila Allah. Pertama, ulang dulu ya. Siapa yang meyakini dirinya itu hamba Allah, makhluk Allah, milik Allah, dia yakin pasti akan kembali ke pemilik. Siapa yang meyakini dirinya akan kembali kepada Allah, ini hari akhirat, ya kan? Alima annahu waqifun baina yadayhi. Kita kalau meyakini kita akan kembali kepada Allah, ya, tidak hanya sampai di alam barzakh, di kubur selesai, tidak. Ada hari kita akan dibangkitkan, ya, kemudian kita berdiri di depan Allah. Tidak ada penerjemah dan gak ada yang bela. Hari ini nanti ayah, ibu, saudara kandung, anak istri lari dari kita, mati dia. Itu namanya abdul. Kita diciptakan sendiri, ya, Allah kasih kita sendiri nikmat oleh Allah. Ya, semuanya diatur sampai kita mati di barzakh sendirian, hisab pun sendirian. Ya, yang paham hakikat ini sangat-sangat terhina dirinya ketika dia menduakan Allah dengan makhluk. Padahal dia nanti hanya sendiri. Alima annahu waqif. Dia akan berdiri. Berdiri ngapain? Man alima annahu mawqufun amam Allah. Alima annahu mas'ul.
Dia yakin bahwa berdiri di depan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Ya. Kata Fudail bin Iyad, "Fal yu'idda li hadzal su'al jawab." Maka hendaklah dia mempersiapkan untuk nanti pertanyaan depan Allah itu jawab. Bagaimana menyiapkan jawabannya? Dengan apa? Al-amal bil ilm. Beramal dengan ilmu. Ini yang kita minta dalam salat. Ihdinas siratal. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa ihdinas siratal mustaqim? Ini kita minta nih. As-siratal mustaqim yang kita minta maknanya al-ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Soleh itu diterima oleh Allah. Kita punya ilmu yang bermanfaat, kita beramal. Kalau nggak diterima oleh Allah, kita sholat isya, siapa yang menjamin diterima oleh Allah? Tidak ada. Ya, makanya ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita benar-benar meminta hidayah dari Allah dua macam hidayah. Hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Hidayatul bayan ini kita sekarang berupaya ini. Kita semua menjemput hidayatul bayan. Hidayah berupa ilmu pengetahuan, penjelasan-penjelasan yang menuntun kita kepada Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita. Namanya hidayatul bayan. Hidayah taufik, kita dapat mengamalkan perintah Allah dengan sebaik-baik. Hidayah taufik plus bisa istiqomah di atas pengamalan hidayah ini. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, itu semua dapat membesarkan ilmu ini dalam hati jika tauhid rububiyah kita benar. Ya, tauhid rububiyah kita benar. Oleh karena itu hampir pembahasan masalah ar-raqaib. Raqaib kan tahu raqaib ya? Kayak di kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang paling bagus membahas raqaib wa ahwalul qulub, Riyadhus Shalihin. Ya makanya kalau antum ada pembahasan di sini dengan siapa, ya minta bahas Riyadhus Shalihin. Sangat penting. Kita belajar teori akidahnya, tauhidnya, rububiyah begini, prakteknya nanti di Riyadhus Shalihin. Ya. Agar harus disejajarkan. Di Ahlus Sunnah nanti ada prinsip namanya at-talazum bainadh dhahir wal batin. Harus ada keselarasan antara zahir dengan batin. Karena kita ini ibadah kepada Allah, ada ibadah zahirah, ada ibadah batin. Berkaitan dengan ar-raqaib, ahwalul qulub, amalul qulub, amalan batin, itu akan bagus, kokoh, sempurna jika tauhid rububiyah kita benar. Ya, sedangkan tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Ya. Makanya kaidahnya di dalam akidah takriru tauhidir rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Ini kaidah antum harus hafal, ini dibahas di usul salasah. Ya. Antum kan ngaji usul salasah, dibahas harusnya. Ada kaidahnya, ya. Al-iqrar atau takrir atau isbat sama tauhid ar-rububiyah yastalzimu al-iqrar bi tauhid. Orang yang mantap di dalam hatinya imannya kepada rububiyah Allah pasti nanti ya dia mentauhidkan Allah dengan uluhiyah mantap. Kenapa kaum musyrikin mereka mengatakan Allah pencipta, Allah mudabbir, Allah malik, tapi berbuat syirik? Kata Allah, ma qadarullahi haqqa. Ya, mereka tahu Allah khaliq, mudabbir, malik, tapi ma qadarullah haqqa. Mereka belum mengenal Allah rububiyahnya dengan pengenalan yang sebenarnya. Makanya kalau kita belajar
Di usul salatah kan 3. Ma'rifatullah, ya kan? Ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah. Ini cuma 2 kata, mengenal Allah. Cuman kita muslimun punya manhaj talaqi wal istidlal yang membedakan dengan kaum yang lain. Metode bagaimana cara kita mengambil ilmu agama kita, apalagi akidah, ada manhaj kita. Itu namanya manhaj talaqi wal istidlal. Ya, bagaimana cara, mengapa antum dari mana antum menyimpulkan Allah itu Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir? Kita punya manhaj talaqi dan istidlal. Di usul salatah diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, insyaallah sudah lewat. Jadi kalau dikatakan tauhid rububiyah, orang yang di dalam hatinya telah tasdid terhadap rububiyah Allah, pasti nanti ketika dia mentauhidkan Allah dengan uluhiyah, uluhiyahnya apa tadi? Ibadah. Itu juga akan benar. Kalau rububiyahnya tidak benar, praktek uluhiyahnya pasti menyimpang. Ya, pasti menyimpang. Orang yang ketika dia berdoa kepada Allah di masjid, di rumahnya, jangan salah. Ada orang yang pernah berdialog dengan seseorang, sholat malam rajin, puasa Senin Kamis rajin, tapi ke makam-makam yang dikatakan wali juga rajin. Ya, rajin. Ikut Habib rajin, ikut Kiai rajin. Kenapa? Berarti pemahaman dia, pemahaman yang sebenarnya tentang rububiyah itu belum ada. Ya, belum sampai pada level dia takrir, ikrar di hatinya, ancap di hatinya. Kalau tauhid rububiyah sudah mantap di hatinya, dia nanti mentauhidkan Allah dengan amalannya, dengan ibadah. Kan kalau antum belajar tauhid rububiyah itu apa? Mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Salat, ya, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah berupa salat. Salatnya apa ini? Ya, mentauhidkan Allah dengan salat fil qasdi wa fil qawl. Itu tidak akan sempurna kalau orang itu masih ada di dalam hatinya ada entitas lain yang bisa dijadikan sarana untuk al-qasdu, meskipun Allah sebagai al-qasdu. Saya kasih contoh. Jadi kalau disebut tauhid, berarti lawannya syirik. Saya ulangi, tauhid lawannya syirik. Praktek gampangnya, kalau tauhid kita gunakan ibadah yang paling pertama kali dirusak oleh manusia dalam sejarahnya. Ibadah yang pertama kali manusia durhaka kepada Allah dengan dosa terbesar itu syirik, yaitu syirik dalam doa. Apakah kaum musyrikin zaman dulu mereka berdoa kepada manusia? Jawaban tidak. Ya. Hakikat praktek dia apa yang dinamakan oleh kaum muslimin dengan syubhat-syubhat mereka dengan istilah tawassul. Tawassul bil awliya wa shalihin. Mereka menamakannya tawassul. Nabi menyebut ya yusammunaha bi ghairi ismiha, itu praktek-praktek yang disandarkan ini agama Allah. Allah tidak pernah menurunkannya. Antum perhatikan bid'ah dan seterusnya. Mereka menamakannya ya berbeda dengan hakikatnya. Ya, coba antum sebut. Mereka menamakan perayaan hari kelahiran Nabi. Namakan apa? Maulid. Maulid itu kan waktu. Iya kan? Maulid Nabi, waktu. Siapa yang berani mengingkari hari kelahiran Nabi? Tidak ada. Ya. Tapi yang menjadi
Apakah hukum Islam perbuatan kita ketika dikaitkan dengan waktu? Jika dilakukan berulang-ulang, itulah definisi al-Eid menurut Islam. Ya, al-Eid itu sebutan untuk ritual yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan kondisi. Ya, makanya dulu ketika Yahudi datang ke Umar bin Khattab, ada satu ayat yang kalian miliki dalam Quran. Jika itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan Eid. Karena Yahudi itu punya kebiasaan membuat bid'ah dalam agama mereka. Ya, Allah menyebut mereka dalam Quran, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan billah, itu Yahudi itu. Ya, wa rahbaniyah tadi bertada'uha, rahbaniyah yang mereka bid'ah, bikin baru para nabi dan rasul Bani Israel nggak pernah mengajarkan. Nah, tradisi membuat cara bid'ah itu dari Yahudi ada. Ya, dan setiap praktek bid'ah di umat ini ada keserupaan dengan ahli kitab. Antum sebut apa? Ya, Maulid itu kan perayaan kelahiran Isa al-Masih. Iya kan? Isra Mi'raj, kenaikan Isa al-Masih, dijadikan hari perayaan momen tertentu. Ada kumpul-kumpul manusia, ada bentuk jenis ritual. Ya, praktekkan definisi ini, antum akan dapati semua yang diklaim oleh manusia sebagai Eid adalah bid'ah dalam agama. Jadi kalau nanti yang bahas perayaan ini bid'ah atau tidak, ya itu syarat hari itu disebut Eid syar'i dan Eid bid'i. Ya, nanti saya ringkaskan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita lanjut. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba ketika dia berdoa. Dia berdoa hanya kepada Allah. Dia meyakini Allah yang mengijabahkan doanya. Dia mengatakan, ya Allah, saya sakit, berikanlah saya kesembuhan. Dia meyakini hanya Allah yang mampu mengangkat penyakitnya. Ya kan? Dan dia tidak menyeru selain Allah. Ini namanya mentauhidkan Allah dengan doa. Ya, mentauhidkan Allah dengan doa, baik itu fil qasdi dengan niatnya, wa qalbi, dan perbuatannya itu dia lakukan hanya kepada Allah. Kebalikannya nanti semua jenis syirik tidak keluar dari asyirku fil qasdi wasyirku fil qalbi. Ini antum catat menjadi dhabit atau kaidah untuk mendefinisikan syirik dan tauhid. Jadi kita pernah belajar tauhid itu ada dua. Antum kan tahu tauhid ada tiga kan? Rububiyah, uluhiyah, asma. Para ulama salaf seperti Ibn Taimiyah, ya, dinukil oleh cucu Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Hasan bin Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh, di kitabnya Qurratul Uyunil Muwahhidin. Kata beliau, tauhid itu ada dua. Yang pertama, tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Yang kedua, tauhidun fil qasdi wal talab. Nah, yang kedua ini nanti kita nyebutnya belakangan tauhid uluhiyah. Saya tuliskan ini biar antum lengkap. Jadi tauhid ini jelas dari belakang. Ada dua. Pertama, fil ma'rifati wal isbat. Syekhul Islam di beberapa tempat di kitab-kitab beliau menggunakan pembagian seperti ini. Yang kedua, tauhidun fil qasdi wal talab. Al-qasdi
Ini bahasa lainnya niat. Ya. Al-iradah atau juga an-niyyah. Sedangkan tauhid itu sendiri definisinya taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini secara definisi tauhid. Ini udah. Tauhid artinya taswiyatu ghairillah billah, menyamakan, menyetarakan selain Allah disamakan, disetarakan dengan Allah. Nah, selain Allah ini nanti banyak. Ya, ada malaikat, ada para nabi, ada orang soleh, ada bintang, ada matahari, ada bulan. Bahkan sampai belakangan ada yang menyetarakan Allah, menyamakan Allah, yang mensejajarkan Allah dengan tikus. Ada dengan sapi, ya, dengan kerbau, dengan gajah, macam-macam. Menyetarakan, menyamakan Allah, selain Allah dengan Allah. Ya, kalau menyamakan dua hal itu kan harus ada timbangannya itu. Dalam hal apa disamakan? Ya, Muhammad sama dengan Ali, apanya tingginya? Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, dalam hal-hal. Jadi fima ini memberikan, menjelaskan konteks umum dalam hal apa saja. Ya, huwa min khasaisillah. Hal tersebut merupakan kekhususan Allah, hak mutlak milik Allah yang tidak bisa selain Allah disifatkan dengannya. Ya, fima huwa min khasaisillah. Ini definisi tauhid. Ya, definisinya ini kemudian para ulama bagi tauhid dua ini. Pertama, at-tauhidu fil ma'rifati wal itsbat. Apa maksud? Itu definisi tauhid atau syirik? Apa ya? Itu syirik. Ini kebalikannya. Definisi syirik, ini definisi tauhid, kebalikan dari ini. Ya, kalau syirik itu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, syirik. Ya, kebalikannya tauhid. Kalau tauhid ada dua. At-tauhidu fil ma'rifati wal itsbat. Mentauhidkan Allah dalam ma'rifah dan isbat. Ya, ini kita nyebutnya, ya, mentauhidkan Allah dalam ma'rifah Allah dengan rububiyah. Di sini nanti diambil tauhid rububiyah. Isbat, mentauhidkan Allah dengan menetapkan nama-nama dan sifat Allah seperti dalam Quran dan Sunnah. Kita nyebutnya nanti tauhid al-asma wa sifat. Ya, ini kebalik tadi ya. Tauhid lawannya asyirku. Ya, syirik itu artinya ini. Tauhid ada dua, syirik juga ada dua nanti. Ya. Kemudian tauhid yang kedua, at-tauhidu fil qasdi wa talabi. Ya, mentauhidkan Allah dalam al-ibadah. Ibadah yang kita kerjakan sebagai manusia, ya, itu ibadah yang dilakukan dengan niatnya, ya, dan
hanya gerakan perbuatan anggota badan. Al-qasdu niat at-talab, ya, ini maksud atau ma'mulul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam hal niatnya, seperti doa. Ya, dia berdoa, niat dia, tujuan dia, ya, meminta ijabah, doanya dikabulkan hanya kepada Allah, dan doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah saja. Ini namanya tauhidun fil qasdi wa talab. Ada doa, ya, dia jatuh dalam kesyirikan ketika kedua-duanya tidak terpenuhi. Contoh, orang meyakini Allah lah yang menyembuhkan penyakitnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Salat malam dia, habis salat malam dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit. Kemudian dia datang ke kuburan. Di dalam hatinya dia meyakini yang mengabulkan doanya, yang mengangkat penyakitnya hanya Allah. Penghuni kuburan hanya sebagai wasilah. Dia datang ke makam, ya, dia berdoa kepada penghuni makam, dia yakini cuma wasilah itu, wasithah, perantara. Makanya dia mengatakan kepada penghuni makam, wahai wali, wahai kiai, ya, sampaikan hajatku kepada Allah agar Allah mengangkat penyakitku dengan segera. Di rumah dia berdoa, ya Allah angkat penyakitku segera. Di sini dia ngomong ke orang yang sudah meninggal dunia, tetap hatinya meyakini Allah yang mengangkat penyakitnya. Paham ya? Di satu sisi dia mengesahkan Allah dalam tujuannya, ya, tapi yang dimintai oleh dia selain minta ke Allah, minta ke penghuni kuburan. Berarti dia dalam hatinya meyakini hanya Allah yang menyembuhkan, tapi ketika dia minta kesembuhan kepada Allah dan kepada selain Allah, berarti diduakan. Menduakan ini namanya syirik. Ya, dia asyirku fil talab. Dia mensekutukan Allah, menduakan Allah dengan penghuni kubur dalam at-talab. At-talab artinya apa? Dia datangi makam, dia ngomong ke makam. Paham ya? Ada juga praktek ingat, kalau bicara tauhid otomatis kebalikannya syirik. Bicara syirik otomatis kebalikannya tauhid. Ketika orang sholat, dia sholat, ya, pada rakaat pertama dia sholat dengan khusyuk, di hatinya hanya lillahi ta'ala, dan perbuatan sholat dia hanya kepada Allah. Dia nggak sujud ke kuburan, enggak, hanya kepada Allah. Jelas ya? Rakaat pertama dia mentauhidkan Allah dengan niatnya, dan at-talab dengan praktek amalan dia itu hanya kepada Allah saja. Kalau kepada kuburan dia sujud, ini namanya asyirku fil talab nanti. Jelas ya? Baik. Ketika dia beribadah kepada Allah di masjid, rukuknya, sujudnya ke Allah saja. Di sini semata-mata hanya kepada Allah saja rakaat pertama. Maka di rakaat pertama dia mentauhidkan Allah di dua aspeknya, baik mentauhidkan Allah dengan niatnya ataupun gerakan anggota badannya. Namanya al-qasdi wal talab. Pada rakaat kedua, ya, datang orang yang dia hormati. Masih orang yang dihormati, ya, calon mertuanya misalnya. Wah, ya, kedengeran suaranya. Akhirnya dia cakep-cakepin ke rakaat kedua. Kalau rakaat pertama lillahi ta'ala niatnya, ya, rakaat kedua, ya, kiblatnya sama, praktek sholatnya, gerakannya sama, tapi di sini berbeda. Al-qasdunya berbeda. Ya, yang pertama dia hanya untuk Allah, yang kedua dibagi dua untuk Allah dan calon mertua.
Iya, yang pertama untuk Allah, kedua untuk calon mertua. Ini namanya menduakan Allah dengan makhluk dalam hal al-qasdu, niatnya. Meskipun prakteknya, ya praktek dilakukan hanya kepada Allah menghadap kiblat. Jelas ya? Makanya asyirku fil qasdi, ya kalau tujuannya agar dilihat oleh mertuanya, kita nyebutnya dengan nama riya. Ya, baik. Tidaklah seorang mentauhidkan Allah dengan ibadahnya kecuali jika mentauhidkan Allah dengan niatnya, hanya Allah saja dia niatkan, ya semata-mata mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah. Kedua, praktek ibadah itu dia tujukan, dia lakukan hanya kepada Allah. Ya, ini namanya at-tauhidu fil qasdi wal qasd. Kalau dia salah satu nanti dia duakan Allah, dan niatnya Allah dan niatnya selain Allah, ini namanya asyirku fil qasd. Ya, kalau yang dia cari untuk diibadahi Allah, dia minta barokah, kita nyebutnya tabarruk. Kita meminta barokah kan dari Allah. Maka Allahumma barik lana, kita doakan gitu kan. Habis makan, habis minum, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min. Kecuali minum susu murni, ya, sapi, onta, kambing, Allahumma barik lana fihi wa at'imna min. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani di As-Sahihah. Jadi Allahumma barik lana, tabarruk, meminta keberkahan, berkahnya kebaikan yang melimpah. Ya, hanya boleh kepada Allah dengan sebab-sebab yang Allah syariatkan, seperti ya, makan baca bismillah, selesainya doa. Ya, makanya kita baca bismillah itu tujuannya untuk tabarruk. Nah, ada orang meminta keberkahan itu, dia datang ke pohon yang besar. Ya, nggak tahu di daerah sini, di daerah kita itu karena saya di Lombok, ada makam, katanya makam kiai, padahal nggak ada orangnya. Itu banyak di Lombok. Ya, kota 1000 masjid, 1000 kuburan juga itu. 1000 makam juga. Ada makam, nggak mungkin wali begitu. Wali Allah nggak mungkin begitu. Itu kita naik tangga tuh 1000, namanya 1000 gitu. Jalan tinggi, makam di situ. Gimana orang bawa keranda gitu? Ya, nggak masuk akal. Karena orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluk itu hanya dapat sukses berbuat syirik kalau menghilangkan akal. Ya. Nah, itu di makamnya di sini. Di luar makamnya itu mereka biasanya kalau orang-orang musyrikun itu kuburiyun dikainkan, dikasih kain. Makam itu dikasih kain kayak kain putih, pokoknya ngeri kalau kita lihat. Jadi di makamnya nanti itu ada aliran air. Dari mana? Mungkin di bawahnya kuburan orang, di atasnya ada aliran air. Ya, nanti di situ orang datang berdoa bawa anaknya. Nah, saya pernah ikut rombongan orang, itu saya nggak tahu pemilik aja. Masih kecil, ikut itu. Pulang-pulang baru kita dimarahin orang tua. Saya nggak tahu, ikut orang aja, tetangga. Jadi dia bawa sama di sini saya lihat juga di depan Kober itu sering jualan bunga ya. Bawa bunga, bawa ceret dari kampung rumah. Itu nanti air yang di situ diambil sama dia. Ya, kemudian kayak orang-orang yang meruqyah itu dibacain terus diginikan di balanya. Itu ngambil dari kuburan. Apakah dia mengharapkan kebaikan untuk anak-anak kecil itu? Sampai sekarang saya masih ingat. Ya, kalau orang tua tidak mengajarkan begitu, tapi ikutin tetangga begitu. Jadi sabar, biar sukses sekolahnya, biar ujiannya lancar dan seterusnya. Nanti kalau dia ada hajat, dia bawa tas, plastik, kresek atau apa, dia ikat di akar pohon beringin.
Dia bernazar di situ. Ya. Jika apa urusan dia tercapai, dia akan kembali dan membuka plastik itu dan menyembelih ayam di bumi. Ya, sukses urusannya kan barokah. Ya kan? Dia bertabarruk dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Bertabarruknya tidak mengandung unsur kesyirikan itu bid'ah. Kalau mengandung unsur kesyirikan ya syirik. Ya, syirik, ada yang syirik, ada yang bid'ah, macam-macam. Ya, bernazar kepada selain Allah syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah syirik besar. Ya, ini namanya asyirku fil halal. Dan itu banyak sekali kejadian di tengah kaum muslimin, dan ajaibnya syubhatnya semakin hari semakin kuat. Ya, semakin hari semakin kuat. Banyak orang-orang yang membuat tulisan. Ya, tulisan kita banyak. Kalau sunnah punya banyak tulisan website, mereka juga punya tulisan. Ya, seperti itu. Makanya perlulah kita memahami dasar akidah, usul akidah ini, usul falsafah dengan pemahaman yang dapat. Ya, kalau sudah pemahaman kita dapat, tiada kaidahnya, ya, syubhat itu nanti terpantulkan dengan mudah. Ya, kata Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, ya, jangan jadikan hatimu seperti spon, rinjak, jangan dispenjak, jangan. Jadi jadikan seperti kaca. Ketika datang syubhat dipantulkan. Ya, bagaimana itu dengan kokoh ilmunya? Bagaimana ilmunya tafsir ilmi? Ya, tafsir ilmi itu setiap pembahasan akidah kita, setiap pembahasan ilmu kita itu benar-benar mendasar secara ilmiah. Karena kita dakwah salafiyah itu memiliki ciri khas tegak di atas keilmuan dan keadilan. Ya. Di dakwah salafiyah kan kita al-ilmu qabla al-qawli wal amal, diajarkan seperti itu. Di usul falsafah padahal ya, bab di usul falsafah bawakan perkataan Imam Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini fondasi dakwah salafiyah begitu. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk bagi mereka yang menggali kitab-kitabnya beliau, dan Syekh dia ngikutin Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ya, dan banyak nukil dari An-Nawawi. Seperti kitab tauhid itu banyak nukil dari An-Nawawi di Al-Azkarnya dan akhir-akhir Riyadhus Shalihin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ikutin metode Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim itu ngikutin metode Bukhari, Ahlul Hadis. Ya, bahas apa-apa, lihat akidah wasatiyah itu buka di mukadimah. Pembahasan Allah memiliki tangan, qala Allah, qala Allah, qala Allah, qala Allah. Allah di atas arsy, qala Allah. Oh, dalil ayat semua isi. Sama seperti Sahih Bukhari. Sahih Bukhari bab ini ayat baru hadis. Ya kan? Kitab yang paling sahih di bawah muka bumi setelah Quran, Sahih Bukhari. Ya, makanya orang-orang dulu, ya, kalau baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitab Tauhid, yang tidak ada masailnya, itu ditulis di umurnya sekitar 20-an tahun itu. Ya, baru dari haji belajar di Hijaz, beliau ke Baghdad, dilihat kesyirikan banyak, ditulislah Kitab Tauhid. Tapi tidak ada rangkumannya. Ya, antum Kitab Tauhid 66 bab dan satu mukadimah. Ya, di mukadimahnya itu dia bawakan 7 dalil. Bawakan 7 buah dalil. 5 ayat, 20 hadis. Ya, dia tulis begitu doang. Ayat hadis tok. Bab ini. Ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Ketika nukil perkataan Ibnu Taimiyah disamarkan namanya. Karena Ibnu Taimiyah dibenci oleh orang-orang itu. Ya, tidak dikatakan Ibnu Taimiyah qala Abul Abbas. Abul Abbas banyak namanya Abul Abbas. Lahirlah Kitab Tauhid. Kalau dihilangkan sampulnya, kiai-kiai banyak baca. Karena metodenya memang metode Bukhari. Ya, jadi kitab tauhid, akidah kita itu jelas sumbernya. Ya, jadi kalau kita ilmunya itu tafsir, manhaj kita dalam talaqi dan istidlal jelas.
ya, tidak ada syubhat kecuali akan dapat diredam oleh ilmu yang muasal. Ya, pentingnya kita belajar tafsir seperti itu. Jadi kalau kita paham tauhid uluhiyah itu fil qasdi wal talab, lawannya syirik. Ya, asyirku fil qasdi atau asyirku fil talab. Syirik dengan di dalam niatnya. Meskipun praktek ibadahnya ya dia lakukan kepada Allah, tapi kan di sini nggak ada yang tahu. Ini asyirku fil qasdi. Karena nggak kelihatan dinamakan asyirkul khafi. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Kalau dia perbuatannya itu jelas secara zahir kepada selain Allah, di samping dia juga kepada Allah, dia doa kepada Allah. Doa juga ke penghuni kuburan, ini asyirku fil Allah. Jelas ya? Mentauhidkan Allah dengan niat dan ritual praktek ibadah kita, badan kita, zahir kita kepada Allah, ini tauhid fil qasdi wa talab, dan juga tauhid uluhiyah. Kebalikannya syirik juga terjadi pada duanya. Syirk fil qasdi dan asyirku fil talab. Nanti mana yang besar, mana yang kecil, sangat erat dengan dua pembagian ini. Dan biasanya kalau itu adalah berkaitan dengan al-talab, amalan zahir dia, seperti dia minta ke penghuni kuburan, ya ini syirik besar. Menyembelih untuk jin, syirik besar. Istighotsah kepada penghuni pantai selatan misalnya, penghuni gunung, ya penghuni jembatan, ya dia nggak nyembelih nggak, dia bawa pisang. Nah lihat orang bangun rumah, lewat sekilas doang saya lihat bangunan di sini udah jadi tuh, ya kerangkanya, terus digantung pisang. Nggak ada ayam hitam itu, pakai pisang dia. Ya, poinnya apa? Dia melakukan taqarrub atau kurban kalau bahasa kita. Indonesianya sesajen kan. Nah, dia melakukan itu, tapi zahirnya kepada selain jelas tujuannya agar tidak diganggu oleh ini syirik fil qasdi asyirku fil. Maka yang perlu belajar di usul salafah dan qawaidul arba'ah, ya, kesyirikan orang terdahulu dibandingkan dengan kesyirikan orang sekarang lebih parah. Lebih parah kesyirikan. Bangun rumah syirik, panen syirik, ya ada proyek tembus syirik, baru naik jabatan syirik. Kesyirikannya ketika susah dan senang. Kalau zaman dulu ketika susah, kalau senang, syirik lagi main. Ya, itu bedanya. Jadi mengimani Allah dengan uluhiyah itu, mengimani Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Kaidah yang paling mendasarnya bunyinya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan dalam Sunnah. Ya, Allah menetapkan dalam Quran, Nabi menetapkan dalam Sunnah. Artinya apa? Allah memberitakan, Nabi memberitakan. Kita nyebutnya dengan ayat khabariyah, hadis khabari. Dalil itu dua itu. Ada dalil tolabi, ada dalil khabari. Ada dalil tolabi, ada dalil khabari. Tolabi, dalil-dalil yang isinya Allah menuntut kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Namanya al-talab. Allah menuntut kita lakukan itu, ini namanya al-amr, perintah. Contoh, aqimu as-sholat.
Allah menuntut kita nggak ngapa-ngapain, kemudian kita lakukan perbuatan sholat. Ini namanya al-amr.